Di sebuah tempat yang terbengkalai, terlihat dua orang pria terluka dan diikat. Salah satu dari mereka meminta maaf karena dirinya semua jadi seperti ini. Kemudian terdengar suara dari luar dan seseorang ditendang masuk ke dalam. "Sersan Kim!" Pria tadi segera berteriak begitu melihatnya. Ia lalu memaki orang yang menendang Sersan. Namun tampaknya orang itu tak peduli dan membalas dalam bahasa Arab. Dia pun pergi meninggalkan mereka bertiga. Di ruangan itu, pria tadi yang ternyata seorang letnan bangun ketika orang yang memukulnya pergi. Sersan Kim kemudian bertanya, apa Letdanya baik-baik saja? Letda menjawab bahwa dia baik-baik saja. Tiba-tiba terdengar suara berisik dari luar. Pintunya terbuka dan pria tadi berdiri dengan mata melotot. Letnan bertanya, apalagi yang dia mau sekarang? Bukannya menjawab, pria itu malah tersungkur. Di belakangnya terlihat seorang pemuda yang menutup mukanya. Pemuda itu bertanya, apa dia Letnan Kang? Tujuannya ke sini adalah untuk menyelamatkan mereka bertiga. Dia menyuruh mereka untuk mengikutinya dan pergi dari sini. Dalam pelarian, mereka melewati lorong yang penuh dengan mayat. Letnan Kang yang melihatnya bingung. Karena seharusnya jika ada mayat sebanyak ini, tadi mereka pasti akan mendengarnya dari dalam kurungan. Letnan Kang lalu bertanya pada pemuda itu. Dia dari divisi mana dan ada berapa banyak orang yang ikut terlibat dalam misi ini? Pemuda itu bilang, kalau dia tidak bisa bilang dengan siapa dia bekerja. Satu hal yang pasti, dia hanya satu-satunya yang ada dalam operasi ini. Mendengarnya Letnan Kang semakin heran. Dia seorang diri mengalahkan semua orang tanpa ketahuan. Kemudian dari ujung lorong, seorang musuh yang keluar dari ruangan. Letnan Kang segera bersiaga sambil berpikir kenapa musuh muncul di waktu yang tidak tepat. Tapi ternyata di dalam ruangan itu masih ada satu orang lagi. Membuat Letnan Kang berpikir tidak mungkin mengalahkan mereka secara diam-diam. Namun pemuda itu menerjang ke depan dan menyerang salah satu dari musuh dengan cepat. Dia melumpuhkannya dan untuk orang terakhir pemuda itu melemparkan pisau tepat di jantungnya. Letnan Kang yang melihat dengan matanya tak habis pikir. Bagaimana mungkin dia mengalahkan dua orang langsung tanpa menggunakan senjata api? Dan Letnan Kang semakin penasaran. Dari divisi mana pemuda itu sebenarnya? Lalu pemuda itu memasang silencer di pistolnya dan berkata, kalau mulai sekarang mereka akan mempercepat laju mereka. Dari sekarang, dia akan mengurus semua musuh. Jadi Letnan Kang tidak perlu menggunakan senjatanya, kecuali dalam keadaan darurat. Letnan Kang mematuhinya, meskipun dia berpikir kalau pemuda itu memperlakukan mereka seolah barang bawaan. Satu persatu musuh yang menghalangi mereka dibasmi dengan cepat, sehingga mereka bisa berlari tanpa hambatan sama sekali. Kemudian dari ujung lorong terdengar suara berisik dari musuh. Letnan Kang dengan sigap menodongkan senjatanya. Berpikir kalau kali ini pemuda itu akan butuh bantuannya. Dan ini akhir dari pelarian diam-diam mereka. Seolah tak punya beban pemuda itu. Lagi-lagi maju ke depan, membuat Letnan Kang merasa was-was. Karena di saat seperti ini, dia harusnya berpikir dengan tenang. Seperti biasa, pemuda itu dengan mudahnya membunuh ketiga musuh yang ada di depan mereka. Letnan Kang lagi-lagi dibuat heran dengan kehebatannya. Sehingga Letnan Kang berpikir kalau dia lebih mirip seperti monster. Tapi pergerakannya terlalu ceroboh. Sehingga Letnan Kang jadi tahu pemuda itu bukan seorang yang berasal dari militer. Setelah sampai di pintu keluar, pemuda itu menyuruh Letnan Kang untuk menunggu selama 1 menit. Bingung dengan perintah pemuda itu, Letnan Kang bertanya, kenapa mereka harus menunggu? Pemuda itu tidak menjawab. Dia hanya melihat ke belakang. Diikuti oleh Letnan Kang yang akhirnya paham kenapa mereka menunggu. Letnan Kang terus berlari sampai-sampai tak memerdulikan stamina rekannya yang lain. Dia bahkan tak percaya dia sendiri akan melupakannya. Bahkan jika dia sedang terburu-buru. Letnan Kang sekali lagi kagum dengan pemuda itu. Karena dia berlari bukan tanpa berpikir. Bahkan dia sudah memperhitungkannya. Lalu Letnan Kang lanjut memperhatikannya.
Pemuda itu punya pupil hitam dan bicara dengan jeroboh. Tapi menurut tata bahasa Korea benar. Karena penasaran, Letnan Kang bertanya apakah dia orang Korea, namun pemuda itu tidak menjawab. Dia mengalihkan topik, berkata bahwa waktu mereka sudah habis. Mereka berempat akhirnya bertemu dengan tentara lain yang menyambut mereka. Letnan Kang heran melihat mereka dan bertanya apa yang terjadi pada mereka. Mereka menjawab kalau pemuda itulah yang menyelamatkan mereka semua dan juga dia menyuruh mereka untuk menunggu. Di sini sampai akhirnya Letnan Kang muncul dengannya. Pemuda itu lalu berkata, kalau ini sudah saatnya mereka berpisah, dan dia menyuruh mereka untuk pergi ke arah barat daya, nanti di sana akan ada orang yang akan menjemput mereka. Letnan Kang berterima kasih padanya. Tapi pemuda itu berkata bahwa dia hanya melaksanakan permintaan. Jadi, Letnan Kang tak perlu berterima kasih padanya. Letnan Kang tahu kalau dia sebenarnya tentara bayaran. Tapi tetap saja Letnan Kang berterima kasih karena dia sudah menyelamatkannya dan bawahannya. Tanpa mereka sadari, ada musuh tak jauh dari sana yang menembakkan mortir. Saat mendengar suaranya, pemuda itu segera menyuruh mereka untuk menunduk dan terjadi ledakan besar. Letnan Kang masih terkejut dengan ledakan tadi dan memperhatikan bawahannya. Namun, untungnya mereka semua baik-baik saja. Tiba-tiba terdengar suara baku tembak. Saat Letnan Kang menoleh, dia menemukan pemuda itu sedang menembaki musuh. Dan penutup wajahnya sudah tak ada. Letnan Kang terkejut, bahkan sesudah ledakan tadi, dia masih bisa bangun dan bertarung kembali. Dan Letnan Kang lebih terkejut saat melihat wajahnya. Ternyata dia masih seorang bocah. 6 bulan kemudian di sebuah sekolah menengah, seorang guru mengenalkan seorang murid baru. Gadis-gadis yang melihatnya terpana, berandal di kelas itu merasa terganggu dengan pemuda itu. Kemudian dia mengenalkan dirinya bernama Yui Jin.